Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas B, dari jurusan S1 Sistem Informasi, mata kuliah praktikum struktur data dan algoritma, dengan dosen pengampu Bapak Trisman Hadi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas akhir yang kami buat, yaitu sebuah vending machine menggunakan bahasa pemrograman C, dan kita akan menampilkan implementasi apa yang kami buat dari bahasa pemrograman C ke vending machine. Lalu di sini saya Muhammad Rakai Gunawan dengan NIM 23105 12045, dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Firly Sapistud dengan NIM 23105128083. Saya Rita Adlan Hadian dengan NIM 23105120080. Saya Sabrina Rahmania dengan NIM 231512071. Saya Dandi Valekvinari Putra dengan NIM 231051270. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama-tama di sini ada deskripsi program, terus ada tujuan fungsi, manfaat dari apa yang kita buat yaitu vending machine, terus penerapan konsep, lalu ada flowchart, ada source code dan demo program, UI dan prototype, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah deskripsi dari digital vending machine minuman yang kami buat. Digital vending machine minuman yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minuman secara mandiri bagi masyarakat, khususnya di tempat-tempat umum seperti stasiun kereta api, bandara, perkantoran, mal, dan fasilitas publik lainnya. Hal tersebut dikarenakan mesin penjual otomatis ini dapat beroperasi secara mandiri 24 jam tanpa memerlukan pengawasan petugas secara langsung, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen di luar jam kerja normal. Selain itu, program mesin ini juga dirancang untuk menyediakan berbagai pilihan minuman dingin seperti soda, teh, susu, dan kopi secara digital melalui layar sentuh interaktifnya. Selanjutnya, terdapat tujuan dari program yang kami buat. Yang pertama adalah manajemen stok produk, yang bertujuan untuk mengatur dan memantau stok produk yang tersedia di dalam vending machine menggunakan fungsi print stock. Yang kedua adalah pembelian produk, yang bertujuan untuk menambah dan menghapus barang pada keranjang menggunakan fungsi add detail. Yang ketiga adalah menampilkan isi keranjang, yang bertujuan untuk menampilkan detail isi keranjang seperti produk dan harga menggunakan fungsi print list. Yang keempat adalah perhitungan harga, yang bertujuan untuk menghitung total semua produk yang terdapat pada keranjang menggunakan fungsi calculate total. Dan yang terakhir adalah pembayaran via kris, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi pembelian. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Yang pertama, pengelolaan stok. Ada fungsi print stock yang berfungsi untuk menampilkan stok produk, dan juga ada fungsi add atau del yang berfungsi untuk menambah atau mengurangi stok produk. Yang kedua, di isi keranjang belanja ada fungsi print list yang bertujuan untuk menampilkan isi keranjang dengan produk yang sudah ditambah atau dikurang. Lalu yang ketiga, di pembayaran dan konfirmasi ada fungsi calculate total yang berguna untuk menghitung total produk pada keranjang. Dan juga ada pembayaran via QRIS, yaitu mengosongkan keranjang setelah proses transaksi selesai. Lalu yang keempat ada sortir stock. Ada fungsi sort stock yang bertujuan untuk mengurutkan stok produk dari stok yang paling banyak. Lalu selanjutnya manfaat. Manfaat yang pertama, pengelolaan stok yang efisien dengan menampilkan stok produk secara real time dengan mengurutkan produk berdasarkan stok terbanyak. Yang kedua, kemudahan manajemen keranjang. Yaitu proses penambahan dan penghapusan produk pada keranjang dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan keputusan pembeli. Yang ketiga, pembelian yang sederhana. Proses pembelian dengan hanya menambahkan produk ke keranjang, melihat isi keranjang, lalu dilanjut dengan pembayaran dipastikan akan meningkatkan kenyamanan pembeli dan mempercepat proses pembelian. Lalu yang keempat, informasi tentang harga dan stok. Dengan kelengkapan informasi tersebut, memudahkan pembeli untuk membuat keputusan dan meningkatkan pengalaman pembelian. Selanjutnya, penerapan konsep struktur data pada program digital vending machine minuman ini. Jadi, penerapan konsep struktur data pada program ini itu ada 5, yaitu ada yang pertama ada enumerasi. Konsep enumerasi ini diterapkan pada bagian deklarasi enum produk untuk mendefinisikan jenis-jenis produk yang tersedia. Selanjutnya ada konsep array. Konsep array ini diterapkan pada bagian nama produk, harga produk, stok produk, sesuai dengan enum produk, dan beberapa fungsi. Selanjutnya ada konsep pointer. Konsep pointer ini untuk mengelola memori secara dinamis dan memanipulasi link list sehingga memungkinkan pengelolaan data yang lebih fleksibel dan juga efisien. Terus selanjutnya ada konsep doubling list. Konsep doubling list ini digunakan pada hampir seluruh bagian program untuk mengelola proses belanja. Yang terakhir ada konsep sorting. Konsep sorting ini diterapkan pada bagian fungsi sort by stock yang fungsinya untuk mengurutkan produk berdasarkan jumlah stok secara descending. Baik, berikut merupakan flowchart dari program vending machine kami. Pertama, mulai lalu program akan menampilkan menu tersebut.
Setelah itu kita akan diberikan cabang yang mulai dari pilih produk. Setelah kita masukkan jumlah produk dimasukkan dalam keranjang. Setelah itu ada produk dihapus dari keranjang. Lalu ada produk dihapus di keranjang, tapi hapus semua produk dari keranjang. Lalu ada isi keranjang ditampilkan. Yang kelima ada total pembayaran ditampilkan. Di sini kita bisa diberikan choice konfirmasi pembayaran antara ya atau tidak. Jika tidak, pembayaran dibatalkan dan akan kembali ke menu. Jika ya, pembayaran berhasil dan stok dalam keranjang akan hilang, lalu akan kembali lagi ke menu. Yang keenam ada stok produk ditampilkan. Nah, selanjutnya ada urutkan produk berdasarkan stok. Di sini produk diurutkan berdasarkan stok terbanyak. Lalu yang 8 yaitu keluar. Program selesai dilaksanakan, lalu program selesai. Oke, selanjutnya mungkin ada source code kita dan penerapannya. Ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah kami buat, dan saya akan menjelaskan pertama-tama ada input stdio.h dan stack input stdlib data, yang dimana stack input stdio.h itu artinya itu standar input dan output, dan stack input stdlib.h itu memiliki arti input atau output sementara, yang bermana stdio.h itu berfungsi untuk mengimpor pustaka standar yang menyediakan berbagai fungsi penting untuk input atau output dan operasi umum lainnya dalam bahasa C. Sedangkan stdio.lib H itu berfokus pada fungsi manajemen memori, konversi angka, dan utilitas umum. Lalu pertama-tama di sini ada fungsi enum, yang dimana itu fungsi enum itu mendefinisikan sebuah tipe data bernama produk yang terdiri dari beberapa produk minuman. Nah, setiap produk itu diberikan nama identifier yang unik. Misalkan yang pertama itu adalah mineral. Lalu untuk mineral itu akan mendefinisikannya ke mineral 600 mili. Lalu yang kedua itu ada elemen, contohnya fluoridina. Ntar itu bakal mendefinisikannya ke fluoridina orange 350 mili, seterusnya. Lalu ada produk name atau produk terms. Ini itu array produk names ini menyimpan nama-nama produk dalam bentuk string atau char. Setiap elemen dalam array ini berkorespondensi dengan identifier yang didefinisikan dalam menu produk. Misalnya yang pertama kayak mineral itu bakal termasuk ke mineral yang enum di mineral. Lalu contohnya fluoridina orange 300 ml itu termasuk ke fluoridina yang berada pada enum. Lalu yang terakhir ada const integer product price atau fungsi product price, yang dimana fungsi ini itu mendefinisikan sebagai cara mudah untuk mengakses nama dan harga produk berdasarkan indeks. Indeks yang digunakan juga adalah nilai enumerasi produk, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam penanganan data produk. Lalu konstata juga array ini dideklarasikan sebagai const untuk menunjukkan bahwa nilai-nilainya tidak boleh diubah setelah inisialisasi. Lalu dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas kode. Lalu kode ini secara keseluruhan mendefinisikan produk nama produk dan harga produk dengan cara yang terstruktur, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi vending machine yang sudah kami buat. Lalu selanjutnya ada integer produk stok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah integer produk stok yang berguna untuk menyimpan stok awal pada masing-masing produk menggunakan array. Untuk inisialisasinya, setiap produk memiliki stok sebanyak 6. Selanjutnya ada type def struct node yang mendefinisikan satu elemen dalam double linked list yang berisikan produk untuk menyimpan informasi tentang produk, integer stock untuk menyimpan stok produk, integer harga untuk menyimpan harga produk, struct node pointer next adalah pointer ke node berikutnya, struct node pointer pref adalah pointer ke node sebelumnya. Selanjutnya adalah type def struct yang menyimpan pointer ke elemen head ke tail dari double linked list. Selanjutnya yaitu fungsi void create empty yang bertujuan untuk menginisialisasi double linked list menjadi kosong dan menetapkan pointer head dan tail dari list ke null yang berarti list kosong. Selanjutnya, integer is empty yang bertujuan untuk memeriksa apakah double linked list kosong dan mengembalikan nilai true jika head dari list adalah null yang berarti kosong. Selanjutnya adalah node pointer create node produk-produk integer stock yang berfungsi untuk mengalokasikan memori untuk new node, mengatur atribut node seperti produk, stok, dan harga. Dan harga tersebut sudah ditentukan di array product prices, dan ada juga pointer next dan pref dari node baru yang diinisialisasikan ke null. Selanjutnya adalah fungsi void add yang digunakan untuk memeriksa apakah stok tersedia di array produk stok. Jika stok tidak mencukupi, maka program akan mencetak stok tidak mencukupi. Setelah itu, membuat node baru menggunakan fungsi create node, dan jika integer is empty kosong, maka node baru akan menjadi head dan tail dari list, dan jika
integer is empty tidak kosong, maka akan menambah node baru di akhir list. Dan yang terakhir, program akan mengurangi stok produk pada array, produk stok, banyak stok yang ditambahkan ke list. Selanjutnya ada fungsi del. Fungsi del ini bertipe void dan mengimplementasikan konsep struktur data dari double linked list. Fungsi del ini di program digital vending machine minuman ini itu berfungsi untuk menghapus elemen dari double linked list dan memperbarui stok produk. Selanjutnya ada fungsi print card list. Fungsi print card list ini juga bertipe void dan double linked list. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan isi dari keranjang. Yang terakhir ada fungsi print stock. Fungsi print stock ini bertipe void dan berfungsi untuk menampilkan stok dari produk minuman yang tersedia pada program. Lanjut, sekarang ada calculate total. Di sini kita ambil double linked listnya, lalu kita meninisialisasikan lalu integer total dengan nilai 0. Lalu node current sama dengan list head. Di sini kita menjumlahkan total dari semua produk yang ada di keranjang. Oke, dan akan kembali ke totalnya setelah mendapatkan hasilnya. Oke, lanjut pada sort by stock. Di sini kita menampilkan stok, namun stok tersebut akan diurutkan dari stok terbanyak lalu terendah. Di sini kita mendeklarasikan product names dengan constant char, lalu product prices pakai integer dan product stock juga pakai integer. Setelah itu di sini kita menginisialisasikan nama produk, harga produk dan juga stok produk. Sama seperti stok, tapi di sini kita ada kondisi untuk mengurutkannya dari atas sampai bawah, dari banyak sampai paling sedikit. Oke. Sekarang ada handle payment. Di sini kita mengambil nilai dari calculate total, lalu total tersebut akan ditampilkan di total pembayaran. Setelah itu kita bisa mengkonfirmasi, setelah konfirmasi akan menampilkan pembayaran berhasil, atau jika tidak, pembayaran akan dibatalkan. Jika berhasil, produk yang dikeluarkan akan ditampilkan pada output. Oke, mungkin segitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fungsi add product to chart, yaitu fungsi yang berguna untuk memungkinkan pengguna menambahkan produk ke dalam keranjang saat belanja. Dan saat fungsi dijalankan, pengguna diberi opsi untuk memilih produk dari daftar yang tersedia beserta jumlah yang diinginkan. Fungsi ini juga melakukan validasi terhadap ketersediaan stok sebelum menambahkan produk ke dalam link list yang mewakili keranjang belanja. Setelah pengguna selesai menambahkan, mereka dapat memilih untuk kembali ke menu utama dengan memasukkan nilai -1. Selanjutnya, ada fungsi delete all. Fungsi delete all ini berperan dalam menghapus seluruh isi keranjang belanja. Ketika dipanggil, fungsi ini menggunakan loop untuk memanggil fungsi del secara berulang hingga semua produk dalam keranjang berhasil dihapus. Setelah proses selesai, fungsi mencetak pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa seluruh barang telah berhasil dihapus dari keranjang belanja. Dan yang terakhir ada fungsi main, yaitu fungsi utama yang mengatur alur program dan interaksi dengan pengguna. Di dalamnya terdapat loop utama yang terus berjalan selama program aktif. Pengguna diberikan berbagai pilihan melalui menu yang mencangkup penambahan produk ke keranjang, pengelolaan isi keranjang, dan penghapusan produk. Dan juga ada pembayaran serta manajemen stok produk. Dan setiap opsi menu diproses dengan memanggil fungsi yang sesuai seperti add product to chart, print card list, delete all, handle payment, print stock, dan sort by stock. Program ini juga memberikan pengalaman interaktif yang terstruktur untuk pengguna. Baik, ini merupakan output dari program kami. Oke, yang pertama ada pilih minuman. Di sini kita jika pilih menu nomor 1, kita ditampilkan oleh pilihan-pilihan yang ada di sini. Setelah itu kita bisa pilih minumannya, ataupun bisa kembali ke menu utama lagi dengan mencet menu 1. Di sini saya ingin memilih le mineral. Saya akan ketik 0. Lalu saya bisa memilih jumlahnya. Saya pilih 2. Untuk produk 2 saya mungkin pilih produk nomor 1, itu Floridina Orange dengan jumlah 1 aja. Dan setelah itu kita kembali ke menu utama. Dan sekarang kita akan menampilkan apa saja yang ada di keranjang dengan nomor 2. Oke. Berikut kita dikasih lihat produk-produk apa saja yang ada di keranjang kami. Setelah itu ada yang ketiga, yaitu hapus produk dari keranjang. Oke, sudah terhapus, dan jika kita tampilkan lagi dengan nomor 2, nah, akan terlihat hanya ada Floridina Orange. Nah, oke, selanjutnya ada hapus semua, tapi sama seperti yang ketiga, namun yang ini menghapus semuanya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke nomor 6. Bisa dilihat sekarang le mineral ada 6, Floridina 5,
terlihat ada Florida Orange yang sudah kurang dari 6. Selanjutnya 7 urutkan berdasarkan stok. Di sini kita bisa lihat kalau Florida Orange yang tadi kita ambil satu ditampilkan pada paling bawah. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pembayaran 65. Nah, bisa dilihat di sini kita akan pembayaran menggunakan QRIS 4.000 dan kita bisa bilang ya atau tidak. Saya akan bilang ya dengan ketik 1. Nah, produk yang keluar akan ditampilkan di program kita. Dan karena sudah selesai, bisa pencet 8 untuk keluar. Selanjutnya di sini ada user interface dan prototype yang sudah kami buat. User interface ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk visualisasi dari program digital vending machine minuman. Dalam pembuatannya kami menggunakan platform Figma dan menghasilkan 8 page yang akan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh saya. Jadi pertama-tama di sini ada main screen-nya atau layar utamanya. Di layar utamanya ini customer atau user bisa melihat jenis-jenis produk yang dijual beserta stok dari tiap-tiap produk. Untuk stoknya ini, si produknya ini tuh diurutin berdasarkan stoknya. Jadi buat yang stoknya paling banyak itu bakal ada di urutan paling atas sampai ke stoknya yang paling sedikit. Terus di layar ini ada button keranjang. Button keranjang ini kalau diklik bakal munculin screen keranjang kosong. Terus user bisa memilih produk kalau klik button dari add produk. Nanti akan balik ke layar utama. Terus nanti jika user memilih produk yang stoknya habis, akan muncul kalimat kalau produk itu lagi out of stock atau tidak bisa dimasukkan ke keranjang. Selanjutnya ada screen keranjang yang udah terisi. Screen keranjang yang udah terisi ini di sini ada button delete all sama ada button buat delete dari masing-masing produknya. Misal kita coba buat delete produk paling teratas. Ya kan? Lanjut ke screen ini. Terus kalau misalnya klik button delete all, bakal balik ke sini. Terus selanjutnya kita bakal coba button dari pay now-nya. Pas user klik button pay now, bakal ada konfirmasi pembayaran dulu. Kalau user pilih cancel, nanti akan balik lagi ke halaman keranjang. Tapi kalau misalnya user pilih yes, nanti akan dilanjutkan ke halaman pembayaran QRIS. Jika sudah dibayar, tanpa muncul pembayaran telah dikonfirmasi. Lalu jika user ingin atau customer ingin membeli lagi, nanti bakal kembali ke halaman utama. Tapi jika user tidak ingin membeli lagi, bakal ke halaman terakhir. Ini merupakan semua screen dari UI digital vending machine yang totalnya ada 9 halaman screen. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu ada program digital vending machine minuman dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minuman secara mandiri bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai pilihan minuman dingin seperti soda, teh, susu, dan kopi melalui layar sentuh yang interaktif. Mesin ini juga dilengkapi dengan fitur pembayaran non-tunai yang menggunakan QRIS yang memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan minuman di luar jam operasional supermarket. Lalu ada saran yang mungkin untuk pengembangan program kedepannya, yaitu yang pertama ada meningkatkan fitur validasi input, yang dimana untuk meningkatkan keamanan dan keadaan pada program yang akan menghindari kesalahan input ketika terjadi ketidakcocokan data. Lalu melakukan implementasi penanganan memori yang lebih baik, yang berguna menghindari kebocoran memori dan menjaga kinerja program menjadi lebih optimal. Lalu melakukan perluasan fungsi-fungsi yang akan membuat program lebih fleksibel dan mudah digunakan oleh user. Lalu pengguna algoritma sorting yang lebih efisien seperti quicksort atau merge sort yang dapat meningkatkan kinerja program saat mengurutkan produk berdasarkan stok, sehingga dokumentasi akan menjadi lebih lengkap yang berguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ya, sekian presentasi kelompok 8 kelas B S1 Sistem Informasi mengenai ujian akhir praktikum struktur data dan algoritma yang diampu oleh dosen Bapak Tisman Hadi selaku dosen pengampu. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.